Nah ini udah masuk ini. Terus ini joinnya gimana ya? Aku nggak bisa ngangkat ya aku ya. Pin komen, unfollow. Crying in your room. Oh bisa. Set. Halo Mas Dimas. Halo ya, Mas Robi Dirham. Wih, glowing saiki. Oh iya dong. Kita juga filter jangan-jangan. Enggak lah, kan nggak ada filter ini. Lah kamu pakai Tembok baru Mas. Enggak ada, udah lama lah. Wah, Mas lama, cuman ya. Posternya. Goks. Oh, promo ya. Promo percetakan. Enggak. Enggak, oke. Tapi Tembok bisa baru Mas. Tuh. Tembok Ijo-ijo. hijaunya yang baru. Temboknya udah lama makanya ditutupin pakai hijau. Nah itu pakai Mac gue, gak pakai Mac bro. Gue cuma pakai headset gue. Enggak. Soalnya headsetnya ini Mas. Apa? Rusak. Terus beli mic ya. Kebetulan. Kebetulan beli mic. Oke. Sangat ini Anda. Enggak, ini mic bekas maksud. Bekas dari toko iya. Bekas dari toko. Aku nyalain kipas ya. Aku juga pakai kipas. Enggak. Gue kipas. Lupa lah kamu pakai kipas. Iya pakai kipas. Ini Kipas. ada yang gini-gini. Oh. Bener juga sih, dalamnya juga kipas itu. Indra Dwi Haryanto. Mas Indra dan Iya. Iyalah. Nanti dulu Mas. Itu paling mau join dia nih. Cek. Join tambah 1 loh. Jajal dimasuk coba. Indra the chicken nih. Oh udah keluar. Udah Mas, sehat Mas. Loh, ternyata. Terharu Indra. Ojo di Ampun, kita sedang suhu-suhu. ya ini. Duh, arep barang keluar kopi. Nomor. Muka Ngejay Mas. Hah? Ning kucingan wae. Siaran ning kucingan wae. Sorora cetha Mas. Gue nonton ninja lewat be Mas. Gue sarung maksudnya ninja gue sarung. Ini ano apa? Ya. Ano pengamen sing gawa botol susah. Monggo Mas Indra pembukaan Mas Indra silahkan. Oke, langsung kita mulai aja lah gitu. Pak remove ya Mas Indra aku remove dulu ya Mas. Oke, udah balik nih. Oke guys. Yes, mantap. Oke, selamat datang buat teman-teman yang sudah hadir di sini ya. Ada siapa ini? Ada 500 orang ya. Tapi saya cuman ada siapa nih? Ada Rehan di sini, terus ada Galeri Ipung. Wah, ini streamer kita nih. Ada Alfian, terus ada Mas Indra. Oke. Ada di sini ada 5 sih. Punyamu ada berapa?
Ya sama dong Mas kan ya Sama. Oh iya deng, iya deng, iya deng. Mas. Oke ya ini jadi gini Rob, karena Yeah. sebenarnya gue gabut, jadi pengen aja bikin acara-acara gini sekalian buat kita apa namanya pansos. Walaupun yang lihat cuma 5, walaupun Nggak yang lihat apa-apa. cuma 5, nggak apa-apa. Tidak Pansos apa-apa. nomor 1, pansos nomor 1, Penting. nomor yang 5 ya yang nonton. Waduh. Oke. Yang 5 ya. Jadi itu kemarin malam itu kan bikin poster. Waktu bikin poster tuh, gue kan mikir-mikir ya namanya nanti bakal jadi apa gitu. Gue udah mikir Ya. ngobrol malam, mau onani, obrolan sana sini juga gak enak anjir. Waduh. Akhirnya tercetuslah, biasalah kayak gitu, bincang. Biasalah ya. Apa sih singkatannya anjir, aku lupa anjir. Bincang santuy malam hari. Bener ya? Bincang santuy malam hari, betul. Anda yang membuat, Anda yang lupa dong. Karena dadakan. Jadi lupa. Nah, topiknya kali ini untuk pertama kali nanti kita akan kolaborasi mungkin suatu saat sama Mas siapa ya, Mas Tretan Muslim mungkin, atau Om Deddy Corbuzier ya. Kita akan Waduh. ngobrol-ngobrol kayak gini ya, semoga aja, kan omongan itu doa bro. Nggak, Anda Amin, sebagai apa namanya, bintang tamu pertama tuh. Siap. Nanti akan Mas Deddy My pernah pleasure. gitu. Wes. Thank you. Gue, my pleasure Mas Dimas. Terima Apalagi kasih nanti sudah besok mengajak saya. Oke, sama-sama. Besok bisa aja Ya. kalau Pak Jokowi udah gak jadi presiden, jadi bintang tamu juga bisa. Gitu. Siap, Sama mantan siap. presiden. Nah, ini kan juga mantan presiden kan, sama-sama mantan presiden sih. Gitu. Nah, ini presidennya juga lagi nonton nih. Oh iya, ada Mas Dwiki ya, Mas Dwiki Vio. Oke. Kali ini kita akan ngobrolin tentang topiknya IT journey. Nanti ya kita akan lebih membahas tentang perjalanan IT ya, spiritual di dunia IT oleh Mas Robi Birham. Oke. Karena saya masih pemula ya, sesuai pamfletnya, programmer pemula. Sebenarnya Beda saya sama mau protes Shopee yang itu udah. sih Mas. Enggak, sebelumnya mau protes itu dulu. Saya tidak melihat betul kenapa tulisannya programmer pemula gitu. Padahal kan Anda lebih senior dari saya ya. Lo enggak, masalah senior kan lebih senior Mas Robi untuk untuk belajar programmer. Untuk umur ya 11-12 lah kayak gitu. Ya beti lah. Beda 2 hari kan, beda 2 hari. Oh iya, kayak gitu. Ya, maka dari itu kalau saya pemula kan lebih bebas buat tanya-tanya sama Mas Robi ini. Mas Robi kan sebagai Head of Research dari Seven Media Tech. Lah itu belakangnya ada Seven Media Tech gitu loh. Kalau belakang gua apa? One Piece tuh. One Piece, Luffy ya. Jadi Dia tuh. Jadi di sini kalau saya mewakili diri saya sendiri, mewakili Mas Luffy, salah satu kapten kami ya. Gitu. Oke. Mas Robi Birham Nur Fajri. Oke. Mas Robi Panggil sibuk Robi sekarang aja deh, ngapain, Mas. Mas? Apa Mas? Bentar, saya mau mendebat Anda dulu, jangan panggil. Oke, gimana Mas? Kalau saya kan Anda senior saya malu jadinya kalau dipanggil Mas dong. Oke. Robi itu ya. Nah, Atau gimana, Mas? Baby. waduh. Rob, sibukan ngapain Rob sekarang Rob? Sekarang lagi sebenarnya harusnya sih ngerjain skripsi ya Mas ya, harusnya. sama ya sama ini lagi belajar sih, banyak belajar buat di SMT ceritanya kayak gitu. Gitu. Berarti sambil belajar dan dia kuliah skripsi, ngerjain skripsi kan juga Baik. juga termasuk belajar gitu. Siap. Nah, tapi kalau bisa belajar itu dituangkan dalam bentuk tulisan. Biar cepat lulus gitu loh. Mas Robi ini semester berapa tau? Semester berapa? Saya
Saya sudah semester 9 Mas. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Di belakang Semester cuma sambil nambah. memantau di belakang sambil memantau teman-teman yang sudah lulus. Dulu kan alasannya kan gitu teman. Sama printernya buat ngeprint skripsi masih rusak. Oke. Saya malu. Oke. Beli mic aja bisa, masa ngeprint nggak bisa. Oke, sambil belajar ini lagi belajar apa, Rob? Lagi ngeriset hal apa? Iya, ini kalau mungkin aku simpulin tahun ini tuh banyak belajar tentang ini sih Mas. Manajemen sama ini user experience sama user interface itu sih biar karena ternyata kan coding nggak cuman coding kan, harus punya elemen-elemen lain gitu. Kalau cuman ngetik-ngetik doang kok kurang gitu. Jadinya tahun ini memang difokusinya buat belajar manajemen sama user interface sama user experience. Ya itu cuman belajar aja sih gitu. Seneng sih. Berarti lebih ke apa, user experience gitu ya, lebih ke jadi gimana caranya untuk mungkin banyak teman-teman yang masih belum paham user experience, mungkin bisa diceritakan sama Robi. Waduh, kan yang udah belajar. Saya pun belum tahu. Saya juga masih baru di ini karena yang sebelumnya kan banyak ngikut, banyak ini tahun ini targetnya sih bisa lah buat user experience sama biar lebih better kalau bikin aplikasi secara ininya juga fungsional juga mudah kan, pengennya gitu. Jadi user interface sama user experience mungkin kebanyakan juga udah tahu. UI itu user interface, berarti yang kita lihat. UX itu gimana kita pengalaman kita dalam menggunakannya kayak gitu. Jadi menggunakan aplikasi ya. Dan UI UX itu juga nggak cuman UX itu nggak cuman diimplementasiin di aplikasi aja, sebenarnya banyak kayak gitu sih Mas. Contohnya kan banyak contohnya tadi. Kalau contoh dari enggak. Kalau UI ya UI berarti yang kita lihat sekarang, mungkin ini kan gimana tampilannya ini disusun. Oh, kenapa warna merah, kenapa warna ini, terus gimana kalau user experience tuh kenapa ini kok dibikin dua bagian seperti ini, terus tombol komen yang di sebelah kiri atau ini sebelah kanan, itu kurang lebih kayak gitu. Waduh. Siapa tuh? Saya boleh menyapa. Halo Mas. Sorry itu Mas. Aan. Ya, Oke, berarti izin numpang wifi kantor Mas. Oke. Berarti lebih sih, Mas, ke pengalaman pengguna gitu ya, sesuai namanya user experience itu adalah pengalaman pengguna. Gimana sih cara pengguna itu, cara sudut pandang orang lain tuh melihat bahwa sebuah aplikasi ini nyaman, aman, dan tahan lama gitu ya. Penggunaannya, penggunaannya gitu. Nah, oke. Tapi sebelumnya perkenalan dulu, ini Mas Robi ini sebenarnya siapa? Dan ini terhambat ya, gak apa-apa. Ini Mas Robi ini siapa? Terus stacknya kalau di coding tuh jobnya apa? Terus ngapain? Terus Anda intinya seperti itulah. Silahkan buat Mas Robi. Iya, mungkin karena yang nonton mungkin juga dari teman-teman mungkin juga udah pada tahu nama saya Robi Birham. Saya juga jarang aktif di sosial media. Kali ini diajak Mas Dimas buat ngobrol-ngobrol. Kalau di SMT di Seven Media Tech itu di backend developer itu ya lagi banyak belajar lah buat lebih ke analisa manajemen, walaupun bagiannya di backend dulu, jadi kayak gitu. Itu sih Mas Tim. Saya juga dari kampus tercinta Unisbank dan UKM-nya Internet Club, sama seperti Mas Dimas. Seperti itu sobat-sobat semuanya. Oke, ini yang belum tahu, Mas Robi ini sebenarnya adik kelas aku ya. Cuman saya memandang Robi itu udah kayak adik kelas aku sendiri gitu loh. Jadinya ya. Oke, jadi
sekarang berarti Robby ini selain backend juga head risetnya ya, kepala risetnya ya. Iya, alhamdulillah dikasih kepercayaan sama Nah itu. SMT lah di situ. Oke. Nah, sebelum menuju ke sana nih, kan untuk menuju ke back end atau ke manajerial dan atau malah ke direksi itu mungkin ada tahapan-tahapannya. Mungkin bisa diceritain Mas Robby itu awalnya itu belajar IT itu gimana? Apakah dari SMP atau malah dari TK mungkin? Nah, mungkin bisa ceritakan awal tertarik di dunia IT sampai sampai bisa seperti ini jadi head of research-nya SMT. Ini keren banget ini. Ya itu masih biasa mas ya. Kalau cerita pasti menurutku gini, ini juga aku udah sering cerita sih. Dulu kenapa kok bisa seneng di IT, karena itu tuh ceritanya tuh sama ibu bapak itu punya film favorit mas, namanya tuh Robocop. Jadi itu dari kecil itu masih ingat banget sampai sekarang ada film namanya tuh Robocop. Di situ tuh manusia ya kan udah meninggal dijadiin robot kayak gitu. Terus dulu tuh juga waktu kecil di ibaratnya diajak-ajak gitu kan, Robby itu robot gitu. Jadi gitulah diajak-ajak kayak gitu. Tapi seneng. Jadi di Robocop itu kan ada transformasi antara, jadi ini ceritanya dari itu ya, dari Robocop itu umur berapa? Ternyata itu berapa ya? Atau SD, SMP? Enggak, belum sekolah mungkin mas. Jadi ya 5 tahun lah, 5, 6, 7 tahun lah, 5 sampai 7 tahun mungkin. Itu tuh ya itu punya film favorit namanya Robocop. Dari situ tuh kok bisa manusia itu bisa diubah jadi robot. Ibaratnya kan dulu tuh sih filmnya dikasih kabel-kabel gitu mas di tangannya lah si Robocopnya ini. Jadi robot yang jadi polisi tapi sebelumnya meninggal. Terus gede waktu SD itu suka mainan HP. Kalau inget mungkin Mas Dimas juga tahu yang dulu Mas HP Nokia yang warnanya apa sih? Hitam putih, kuning. Polyphonic. Bukan. Polyphonic. Yang kuning lah. Kuning. Dulu tuh mainan pesawatan itu dan seneng banget. Nah, jadi situ terus geser lagi. Jadi awalnya tuh suka sama gamenya dulu. Jadi dari Robocop udah tahu ada teknologi misal kayak gitu. Terus waktu SD gede dipinjemin HP, ternyata ada game. Terus di Sony Ericsson atau apa itu ada game namanya Splinter Cell apa gitu loh. Nah, ini akhirnya seneng kayak itu pernah ditanyain sama bapak, kamu mau apa gini gitu. Terus ternyata mau minta komputer gitu, dibeliin lah. Ya nggak dibeliin, ternyata ceritanya nggak dibeliin dulu. Jadi sunat itu dulu. Enggak mas. Ini ceritanya cukup gini, bikin inget-inget ya. Jadi itu dulu tuh kan bapak merantau dari Semarang Bali lah. Jadi itu ketika kecil bapak itu seringnya di Bali. Nah kan di rumah belum ada komputer. Karena anaknya seneng komputer, dicariin komputer di Bali. Karena dulu kan komputer mahal banget ya mas. Jadi itu pulang. Ketika bapak pulang Semarang itu akhirnya kesampaian bawa satu komputer. Dan ternyata itu komputer bekas tempat kerjanya bapak itu kayak di resto gitu loh, buat kasir. Nah itulah, itu dibawain dari Bali ke Semarang. Dan itu jadi komputer pertama. Nggak tahu tuh speknya kayak gimana, ininya kayak gimana. Tapi udah seneng banget. Walaupun dia memang umur berapa ya? Kelas 5 SD berarti umur berapa? 5 SD. 5 kalau nggak 5 SD. Tapi 4 tahun udah tahu ada yang barang namanya komputer. Tapi kan belum punya. Terus banyak ngobrol lah sama bapak, ngobrol sama ibu. Yaitu dan bapak itu katanya komputer itu dikasih sama bosnya dulu, dibawain ke Semarang. Nggak tahu ya, mungkin di sana
cerita anaknya pengen komputer atau gimana terus dibawain pulang. Karena dulu kan mahal banget kan komputer Mas dibawain pulang. Bener. Nah itu jadi mulai situ udah mulai tuh prek komputer ya kan rusak. Jadi ceritanya tuh seneng otak-atik gambar, tujuannya tuh pengen game tapi speknya kan nggak kuat. Nah itu udah mulailah dari situ seneng sama IT-an gitu. Tapi dulu nggak kebayang kalau nyampainya ke programming. Bayanginnya masih game-game aja kayak gitu. Tapi buat ngegame gitu loh, kayak anak main game bot gitu loh. Gitu sih. Itu awal kenapa seneng. Ih Mas cerita panjang aku Mas. Nggak apa. Oke. Santuy kan sesuai itu. judul acaranya. Itu. Oke. Berarti untuk awalnya suka sama ini ya, ngegame gitu ya. Akhirnya kesampaian pengen punya komputer, akhirnya kesampaian buat buat punya komputer gitu. Betul. Padahal gitu sih. Sebenarnya hampir sama sih. Gue juga dulunya umur kelas 4 SD itu suka sama komputer juga. 4 atau 5 itu karena teman gue itu ada yang udah punya komputer gitu, karena kakaknya dia itu jurusan TKJ gitu loh dan suka sama komputer kayak gitu. Nah ini dia punya komputer kayak gitu. Gue kan anak pertama dan nggak tahu apa-apa gitu, dan suatu saat pengenlah gue punya komputer dan ya tau lah harga komputer zaman segitu ya sejuta 2 juta lah, sejuta 2 juta tuh zaman itu mungkin 2000 berapa ya itu ya 2007 apa 2006 itu ya, itu masih tergolong mahal gitu. 6 banget dong Mas. Masih tergolong mahal gitu. Nah maka dari itu gimana cara gue dapetin komputer ini adalah dengan cara gue sunat gitu. Ada yang dikorbankan. Iya, semuanya pasti bakal ada yang dikorbanin gitu loh. Jadi gue sunat, anjing sunat terus ada kayak semacam selamatan kayak gitu. Akhirnya ya dapet duit dikumpulin buat beli komputer gitu. Dan iya itu ada syaratnya nggak Mas? Apa? Syarat apa? Ya misal potongan sunatnya harus berapa sen? Waduh, tidak tahu itu. Dulu tuh gue sunat tuh direkam loh. Gue direkam anjir. Direkam gue lihat, langsung gue hapus. Sunat sama dengan itu bener, karena bisnis paling enak waktu kecil sunat. Oh ini ada Mas Ari ini dia juga tukang sunat ya teman-teman. Jadi kalau mau ada yang mau sunat atau sunat 2 kali bisa dia sama Mas Ari. Ini serius Mas? Serius. Teman-temanku. Saya sunat sekali aja Mas. Dia juga bisa perbaikan juga kok, bisa perbaikan atau perbaikan. Tato sunat gitu. Gitu. Oke. Berarti sampai sampai punya komputer gitu ya. Nah, terus kepikiran untuk masuk ke pemrograman itu waktu kapan Mas Robi? Jadi itu di situ juga dulu itu kalau dulu sih bayanginnya ya nggak nyampe sampai di pemrograman ya dulu itu Mas. Jadi waktu itu lanjut cerita dari SD. Jadi setelah SD itu kan SMP itu udah dibeliin komputer yang agak bener yang bisa buat ngegame. Kalau mungkin yang lain itu udah main game doang. Tapi kan dulu kan nggak ada internetnya ya Mas ya. Jadi gamenya kan game offline. Jadi ke warnet buat download. Terus ya ini pasti ada momen kita copy tuh cuman copy shortcutnya dibawa pulang dibuka nggak bisa. Bener. Itu dulu. Pernah itu. Iya kan. Itu kayak semua orang merasakan itu deh merayakan. Jadi itu terus kenapa memilih ini awalnya itu suka nge-cheat game
Jadi kan udah punya komputer, main game. Kalau ingat tuh ada cheat engine, main Plant Cheat vs engine. Zombie. Nah di situ kan sebenarnya konsepnya kalau diinget-inget ternyata sekarang sama mas. Di situ kan ngambil variabel kan, ngambil variabel diubah, benar, diselesaikan benar. gitu. Nah dulu kebayangannya itu bikin game. Sampailah ke SMK. SMK itu sebelumnya udah kan daftar negeri dulu di SMK sini Semarang. Daftarnya TKJ. Kan jauh banget kan dari game sebelumnya. Dari jaringan ke game kan jauh. Alhamdulillah nggak keterima. Terus daftar ke swasta SMK Palapa Semarang sini kan. Nah di situ udah ngambil formulir TKJ. Sampai ke meja pendaftaran tuh ditanya sama yang administrasinya gitu loh. Ditanyain, ini beneran mau ambil TKJ mas kan gitu. Iya pak. Enggak, RPL aja kan RPL. Jadi di jurusan di SMK itu ada dua kan, ada satunya TKJ, satunya RPL. RPL. Nah, betul. Nah dulu tuh bayanginnya tuh nggak tahu kenapa, karena mungkin ada kata komputernya ya. Jadi tuh bayanginnya yang komputer lah TKJ kayak gitu. Sampai di meja itu ditanyain, udah ngisi formulir TKJ tuh, mau ngumpulin, tanya ini beneran TKJ mas, nggak mau RPL aja. RPL itu di situ disebutin ini kalau nanti belajar ini, salah satunya tuh nanti membuat game. Nah ya akhirnya pindah lah dari TKJ ke RPL. Nah, akhirnya ya itu nggak tahu ya, diarahkan sama Tuhan apa gimana. Nah akhirnya dia udah memilih akhirnya milih RPL buat jurusannya. Dan di situ akhirnya ya petualangan sebagai sebagai pengalaman di pemrograman baru dimulai di situ. Kalau sebelumnya sih nggak pernah. Jadi SMK itu sih mas. Sama dah. Mungkin Mas Dimas juga kalau posisi itu akhirnya milih RPL. Mas Dimas TKJ kan? Dulu gue malah kebalik. Dulu awalnya gue mau ke RPL, tapi malah endingnya ke TKJ gitu. Karena di Demak ya itu jurusan RPL itu cuman ada satu, dan itu sekolah swasta gitu. Sekolah swasta. Nah Demak, ya? dulu itu waktu SMP kan udah kenal sama yang namanya jaringan internet dan lain-lain ya. Waktu SMP sampai ngewarnet dan lain-lain, sampai gimana caranya itu internet bisa masuk ke PC itu gimana, gue juga udah belajar di situ. Sampai pake akhirnya Nokia, kan karena gue pakai modem sih dulu sih, pakai modem yang mahal banget itu, yang paketan mahal. Like it. Terus waktu akhirnya dengan adanya akses internet yang lebih bagus ya, ada modem, ada yang namanya tuh wajan bolik, sampai belajar kayak gitu-gitu. Akhirnya gue bisa menangkap banyak informasi secara lebih baik dan mengolah informasi itu. Jadi untuk sebelum aku memutuskan untuk mau ke SMA, SMK atau MA mungkin, atau ke mana, itu gue udah mutusin kalau gue mau ngoding itu masuknya ke RPL gitu. Karena dulu waktu SMP gue suka sama Linux ya, gue udah belajar Linux. Gue kelas 6 SD itu udah nginstal Chrome OS ya, Chrome OS di PC. Itu keren kan, itu keren, cuman nggak kerennya itu ternyata itu harus ada akses internet, dan modemnya nggak support internet, nggak support sama Chrome OS waktu itu yang bener-bener bikin kok gini ya. Iya. Gitu. Why moment ya. By moment. Nah maka dari itu, karena aku ngajuin ke orang tua kan ya, orang tua aku mau ke RPL kesini, oh jangan, ini ternyata ini dibilang ini swasta dan lain-lain dan jauh gitu. Padahal secara informasi tuh udah bagus, udah sampai ada yang namanya OS Linux buatan di Indonesia itu namanya Blank On ya, kalau Robi tahu. Itu pernah ngadain workshop di situ. Entah itu ada tim yang dilebatin atau emang buat marketingan aja ya, aku juga belum tahu. Yang intinya pada waktu itu aku nyari informasi sampai sejauh itu gitu ya. Sejauh itu akhirnya, karena nggak bisa di sini, aku mau ke SMA, dan ketika mau ke SMA aku cari lagi mana aja sekolah-sekolah yang ada di Demak.
Set. Oh. Terus ketemulah SMK 1 yang emang bagus gitu, SMK 1. Cuman di SMK 1 adanya multimedia. Kan waktu itu gue mikir kalau gue multimedia, gue mau jadi apa nih juga bingung gitu loh. Karena mungkin kalau sekarang multimedia lah bisa jadi apa aja, bisa jadi kreator, bisa jadi video editor dan lain-lain gitu loh. Cuman itu back lagi ke orangnya gitu. Kalau orangnya emang jago di bidang itu ya mungkin bisa buat berkembang. Bahkan sebenarnya mending kan gini, katanya David Gadgetin kan mending jago di satu hal tapi bener-bener ahli daripada belajar banyak hal tapi nggak ahli gitu. Kalau gue mending belajar banyak hal tapi ahli di banyak hal gitu. Memaksakan ya. Memaksakan. Tapi ada yang namanya tuh orang jenis T-shape gitu kan, ada yang namanya generalis sama spesialis. Nah kalau generalis tuh menyamping ya, bisa ini. Kalau spesialis kan menurun gini, set gitu. Jadi habis bisa ini, habis ini. Nah itu. Nah digabungin jadi T-shape kayak gini, gitu. Jadi misal aku bisa programming, spesialisnya di programming. Nah di sisi programming mana yang harusnya aku bisa jadi kembangkan gitu, ada di marketingnya, ada di desainnya, ada di mengelolanya dan lain-lain. Nah itu namanya T-shape, itu yang baru hype sih sekarang kayak gitu. Oke, baru tahu kemana. Oh, T-shape sama M-shape ya? Iya kan? Iya. Aku lihat itu di mana kemarin. TED, biasanya TED sih, TED gitu. Iya. Ya jadi seperti itu, akhirnya gue ke SMK 2 yang ada kok TKJ ya. Jadi TKJ itu kan bisa menjual karena ada kata-kata komputer gitu. Jadi ini komputer dan itulah kayak gitu. Sedangkan rekayasa perangkat lunak, orang-orang yang menengah ke bawah mungkin nggak bakal tahu itu apa rekayasa perangkat lunak itu kayak gini, diajari gendam apa piye lah kan nggak tahu. Akhirnya perangkat lunak. Akhirnya kayak gitu. Akhirnya ya udah ke TKJ. Cuman yang membuatku bersyukur ada di sana adalah gue bisa nemuin hal-hal yang kurang dari gue gitu, bisa menemukan jati diri lah kayak gitu. Karena di sana emang keras ya, rambut harus botak, harus terus terlambat push up dan lain-lain. Nah, itu bener-bener gue sih gitu. Jadi kalau Robi dulu TKJ ke RPL, gue RPL ke TKJ gitu. Oke, nyambung ternyata ya. Tapi akhirnya balik lagi ke coding kayak gitu. Iya. Karena emang mau dihapuskan ya. Ya itu yang agak susah juga sih. Nah, cuman bagusnya kan sekarang udah eranya udah terbuka gitu, digitalisasi kan. Jadi semuanya udah serba terbuka, informasi udah gampang diakses, cuman dari HP pun udah bisa kayak gitu. Nah, gimana setelah Robi ke TRPL terus ada cerita apa lagi nih? Kan nggak mungkin langsung belajar kan, pasti ada hal-hal yang bikin boring dan lain-lain. Dulu itu dijebak pasti. Enggak dijebak sih sebenarnya sih, tapi kayak udah anak ini harus ikut lomba dulu gitu. Dan aku juga ternyata kalau diingat-ingat dulu tuh narjet mas, karena kan jadi itu ceritanya gini. Jadi SMK yang aku pilih itu awalnya tuh aku nggak mau sekolah di situ karena track recordnya kan di cerita-ceritanya tuh banyak lah. Jadi ada yang tawuran lah atau apalah, tahu sendiri anak SMK swasta kan seperti itu. Dulu nggak mau berangkat sekolah. Ya bukan nggak mau berangkat, kayak enggan gitu buat berangkat sekolah. Akhirnya bapak bilang gini, kan inilah bergejolak lah hati itu. Jadi bapak bilang sebenarnya sekolah itu di mana aja, tapi bukan di mana kamu sekolah, tapi gimana cara kamu sekolah. Itu akhirnya berangkatlah pagi itu untuk hari pertama menghadapi SMK swasta yang nakal-nakal kan.
katanya gitu. Ternyata setelah masuk kan nggak terlalu lah, Benar. Maksudnya nggak. Itu cuman pikiran kita aja ternyata gitu. Nah dari situ oh iya bener gimana kita cara sekolah. Akhirnya target dulu tuh karena lihat kakak kelas itu maju waktu upacara bawa piala buat sekolah itu apa sih dulu LKS web design dia sama kepala apa ketika aku masuk kelas 1 mas. Nah ketika itu aku juga nargetin aku harus bisa minimal menang lomba kayak gitu walaupun sekolah ini cukup berat ibaratnya buat berjalannya tapi minimal aku harus dapat prestasi di sini dulu mikirnya kayak gitu. Akhirnya datang ke wali kelas sama ke guru yang ngampu lomba bilang Bu saya mau ikut lomba padahal nggak bisa apa-apa. Saya mau ikut lomba gitu. Ya itu ternyata di ini juga difasilitasi di tiap hari Rabu sama Kamis. Jadi ada 3 guru jadinya yang mempengaruhi perjalanan itu. Pertama ada Mas Habib Budaya itu guru coding pertama. Kedua ada Mas Meka itu mungkin harusnya nonton sih ini nggak tahu ding. Terus ada Bu Wuri. Nah yang ini 2 orang ini tuh dulu lulusan SMK Palapanya juga bisa coding. Dimis bilang lah Pak saya mau ikut lomba terus bilang ke Bu Wuri juga seset ya, gitu. Tadi ini kok malah ngaranya ke sini ya. Jadi gitu intinya kayak gitu terus diajarin lah sama dua itu setiap hari itu kan dulu di zamanku baru awal-awal 5 hari sekolah itu loh mas angkatanku tuh awal-awal 5 hari sekolah jadi Sabtu udah libur jadi itu setiap hari Senin sama pokoknya setiap hari lah itu ketika udah pada pulang ikut jam tambahan itu sama itu dua orang Mas Habib sama Mas Meka. Mas Habib sama Mas Meka itu sampai sekarang juga alhamdulillah masih kontakan sih. Itu diajarin lah pakai HTML dulu kalau ingat belajar pertama itu pakai Dreamweaver. Kan tinggal gampang ya tinggal gini. Iya. Kalau sekarang kan lebih banyak ngetiknya. Kalau dulu belajarnya pakai Dreamweaver. Ternyata nggak nyambung, nggak paham. Cuma coding tuh tujuannya apa tuh nggak paham. Kayak gitu terus ya itu kelas 1 ikut lomba juga mas akhirnya diarahin juga buat lomba diajuin masih ingat itu tuh lombanya tuh IT apa ya namanya bahkan ada IT-nya lah itu tuh lombanya nanti lebih ngolah Microsoft Office gitu loh mas jadi ada bikin brosur, bikin 3D, terus ngolah data Excel, kayak gitu. Yes. Dan ingat banget waktu itu udah ikut lomba di SMK 8 sini berangkat ada 11 finalis. Ini pengumuman ya, ibaratnya udah anak kelas 1 ikut lomba, ada 11 finalis. Saya lihat angka paling atas dulu. Tidak ada angka saya lihat angka nama saya di paling bawah urutan 11. jadi tuh ya malu sih waktu itu udah sombong mau ikut lomba ketika ikut lomba ranking 11 ya gitu. Itu sih itu yang cukup mungkin IT bukan bagian saya gitu. Sampai pernah pinggir kayak gitu ya. Sampai penting kan kayak gitu. Itu udah pulang lemes lah. Itu ditemenin sama Pak Sony waktu itu. Wah, tapi tahun kedua difokus lagi, tetap diikutin lomba lagi. Itu tapi beda web design. Nah, ada cerita juga nih kalau sekarang nyambung sama yang sekarang. Oke. Jadi karena sorry semuanya ya saya suka cerita mungkin kalau lompat-lompat atau nggak nyambung sama pertanyaannya Mas Dimas.
karena saya Gak apa. malu sebenarnya kali ini. Santuy. Nah, jadi itu waktu itu datang, kok datang? Kelas 2 mau ikut lomba web design, itu diajuin lagi. Tapi saya awalnya nggak mau, Pak. Saya kemarin sudah kalah, sudah ini rankingnya juga jelek banget. Kan, Kena gitu. mental ya waktu itu ya. Kena mental. Tapi nggak tahu tuh kenapa dijebak lagi kayak sama Mas Habib sama ini tuh ditemenin, ayo temenin belajar, dikasih materi gini. Terus tahun kedua karena mungkin dari ini juga yang bikin PD itu dulu akhirnya ya pokoknya singkat cerita akhirnya dipanggil lah sama guruku, diminta magang dulu. Magangnya di SMT sekarang atau tempat kerja sekarang. Itu tahun 2015. Di yang lainnya magang itu ngurus berkas, di sini aku magang belajar coding sama SMT. Ini kalau ada masaan kalau ngajarin kan galak lah ibaratnya kayak itu dulu. Kalau gitu. harus bisa beneran kayak gitu. Tapi akhirnya nyaruh sampai sekarang kayak gitu. Dulu anak SMK dan alhamdulillah tahun keduanya dapat nomor. Dari yang sebelumnya lihat ke atas ke bawah, namanya di bawah ini lihat ya nomor 3 lah. Alhamdulillah waktu itu dapat urutan 3. Jadi keren. Ya karena dari SMP PD banget dan nah mulai dari situ udah ngalir lah IT journey-nya, semakin seneng, semakin suka karena ternyata banyak yang apresiasi sama. Aku baru inget sama sering pasti deh yang semua anak-anak itu pasti bilangin kamu tuh harus masuk IT karena IT nanti dibutuhkan, IT nanti kedepannya ini pasti kan, dia kan Mas. Benar. Yang bikin ya nggak boleh ini nanti kalau masuk ke dunia IT bakal kepake kok, nggak mungkin nggak ulang kayak gitu. Ya udah sampai sekarang ternyata. Benar sih. Kebajangan aku cerita ya Mas ya. Sorry. Kadang emang langkah pertama tuh menjadi langkah yang paling berat gitu loh. Untuk menuju ke tangga selanjutnya gitu. Karena kan tangga ke-10 nggak mungkin bisa dicapai tanpa melalui tangga pertama dan kedua, ketiga dan seterusnya gitu loh. Kalau kita lompat pun kan sakit gitu nantinya jadinya. Apalagi kalau jatuh gitu kan. Jadi jadi kayak gitu. Dan emang filosofi dari bapaknya Robi ini emang keren sih. Ini kayak aku ingat kata-katanya Ki Hajar Dewantara gitu, bahwa semua tempat adalah sekolah, semua orang adalah guru gitu. Jadi tetap jangan menyalahkan tempatnya, jangan menyalahkan orangnya, tapi adalah gimana cara kita buat bisa memandang sesuatu itu sebagai pelajaran, bagaimana kita memandang sesuatu itu sebagai tempat untuk beredukasi seperti itu. Contohnya seperti ini. Ini ada Instagram, kita cuman ngobrol ini banyak insight yang bisa kita dapatkan gitu ya. Banyak ilmu baru yang bisa kita dapatkan gitu. Amin. Ya ini keren sih ini sih Mas Robi. Berarti apakah ini ya? Apakah untuk melalui tahapan itu untuk menjadi IT minimal seperti sekarang, apakah butuh pengetahuan khusus atau butuh keahlian khusus gitu, menurut Robi? Atau menurut pengalaman Robi sendiri? Kalau menurutku akhirnya apakah butuh keahlian khusus? Butuh sih Mas kalau menurutku. Keahliannya tuh tapi nggak ini, tapi keahlian kita buat yaitu karena IT kan masuk ke bidang mana aja. Ya keahliannya itu bukan keahlian harus bisa ngitung cepet atau harus hafal UD 45, tapi kalau aku simpulin keahlian kita buat kalau aku simpulin ternyata atau pengalamanku akhirnya kita keahlian untuk tahu atau untuk problem solvingnya, atau kita misal butuh bisa ini tapi kita punya masalah ini, nah gimana sih caranya ini. Nah mungkin IT akan dekat dengan itu karena IT kan bukan utamanya, tapi IT itu sebagai pendukung kan.
kayak gitu. Nah, jadi kalian buat nyari tahu, buat tanya itu kan juga adalah keahlian ya. Kalian searching Google lah misalnya kayak gitu. Benar, Nah, itu benar. butuh keahlian khusus. Kalau nggak bisa gitu atau nggak punya minatan di situ atau keahlian buat memecahkan masalah, ya jangan berat sih menurutku kalau masuk di IT ya. Menurutku ya Mas ya, dari pengalaman yang aku. Berarti keahlian yang paling penting adalah kemauan gitu ya, Mas Robi. Yeah, mungkin hampir Karena sama, untuk nggak semua orang itu bakal mempunyai kemauan yang sama di suatu bidang gitu ya. Nggak semua orang. Mungkin orang tuh lebih suka gambar tapi nggak suka ngitung kan kayak gitu. Lebih mau untuk gambar ketimbang lebih mau ke ngitung, itu berbeda gitu. Jadi mungkin keahlian untuk mau gitu ya. Iya, benar-benar setuju Mas. Jadi ya itu minimal keahlian searching Google. Searching Google. Karena searching Google itu keahlian khusus itu. Benar. Bahkan seharusnya Google ngasih search engineer kayak spesialis gitu loh, search engine spesialis gitu. Nggak cuman search engine optimizer, search engine marketing, tapi search engine spesialis gitu, SES gitu. Karena nggak semua orang bisa untuk melakukan searching gitu. Curiosity ya, walaupun bisa kita akui bahwa curiosity atau rasa keingintahuan orang memang beda gitu. Pada dasarnya kayak ya ngapain aku nge-search hal seperti ini, cuman kan beda gitu. Dan tadi yang sempat dimention sama Robi ya kan, bahwa IT itu nggak cuman soal coding, nggak cuman soal hitung-hitung, tapi soal problem solving gitu ya kan. Nggak semua hal itu, maksudnya walaupun nggak semua hal itu berhubungan dengan IT, tapi IT berhubungan dengan semua hal gitu. Jadi walaupun kita nggak tahu UUD, kita nggak tahu tentang akuntansi, tapi ketika ada masalah tentang UUD, tentang akuntansi, kita harus mampu belajar dan memecahkan masalah seperti itu. Mungkin seperti itu ya, Rob. Setuju. Ya mungkin sederhananya kayak gini. Masalahnya mungkin nyambungnya ke UUD, misal UUD itu mengandung kata jangan deh. Kalau UUD kenapa penerapannya di teknologi, misal mau mencari berapa huruf A di dalam naskah undang-undang dasar gitu. Itu bisa dihitung kan, misal bisa dihitung satu-satu huruf A-nya berapa gitu. Itu kan jadi masalah. Jadi ada orang yang mungkin gabut tanya, berapa ya jumlah huruf A di Undang-Undang Dasar 1945 kayak gitu. Nah, ada orang mungkin yang gabut juga ngitungin, tapi kalau anak IT tinggal dicari kan bisa berapa akhirnya jumlah. Iya, itu berarti jadi ingat kata dulu yang di SMP juga. Jadi tuh manusia itu lambat manusia itu pintar tapi lambat, komputer itu bodoh tapi cepat, kayak gitu. Jadi bisa kita ngitung huruf A di undang-undang kayak gitu, tapi lebih cepat lagi kalau kita akan pakai komputer gitu. Benar. Komputer kan nggak tahu itu undang-undang apa enggak, tapi kita tahu itu undang-undang. Betul. Benar nggak Mas Tim? Benar banget. Bahkan di Amerika, ini yang agak pinter ya. Di Amerika itu bahkan udah pakai sebuah AI ya, atau artificial intelligence atau robot buat mencari pasal-pasal dalam suatu kesalahan gitu. Oh iya, buat pidana buat sidangnya itu. Buat pidana kayak gitu-gitu. Jadi misal pemerkosaan atau kejahatan yang melibatkan korban jiwa kayak gitu. Itu ini kan sebenarnya dari dua sisi ya, kalau ngomongin tentang hukum ya, dari sisi korban dan sisi pelaku. Nah, dua-duanya ini bisa mencari pasal-pasal mana yang bisa untuk menyerang si pelaku, dan pelaku juga bisa mencari pasal-pasal mana untuk melindungi si pelaku itu sendiri ya itu. Jadi tinggal di set pasalnya ini gitu. Tinggal nanti di meja hijau itu tinggal
sebenarnya AI kan hanya memudahkan. Teknologi gunanya untuk memudahkan, untuk problem solving dan lain-lain, untuk manusianya lah kayak gitu. Yang paling berguna, yang paling akan beraksi gitu. Jadi kayak tadi yang di meja hijau yang nanti berdebat, nanti beradu argumen, tetap aja dari si pengacaranya, manusianya kayak gitu. Oke. Jadi gitu, Rob. malah aku nih. Gak nyangka ya. Ada kayak gitu. Ya itu keren sih itu. Keren banget itu dan ada dua hal yang minimal, yaitu dua hal yang nggak akan habis kan Mas, tentang manusia dan tentang teknologi, karena manusia selalu punya masalah dan teknologi selalu punya solusi. Benar. Wah, ini quotes yang keren nih. Nggak, ngover orang itu ngover kuat ya, ngover kuatnya ya, betul itu. Jadi ya kalau ini kan berarti dua bidang itu yang nggak bakal habis. Oke. Terus mungkin kita ngobrol dikit tentang ini sih, Rob, tentang ini udah 53 menit, nggak apa-apa, tentang security. Apakah Mas Robi pernah websitenya itu kena hack atau gimana? Mungkin cerita yang agak seru. Ini tidak, kalau orang bilang itu nggak ada sistem yang aman gitu, no system safe. Ini dari mungkin semua programmer pasti pernah mengalami hal yang namanya hack gitu. Kalau belum berarti belum jadi programming gitu. Nah, mungkin ada cerita Mas Robi. Kalau masalah sistem kehack ini bukan bilang nanti karena saya kerja di SMT terus sistemnya SMT nggak aman ya. Tapi gini, dulu tuh pernah itu pernah kehack, bukan karena dari luar tapi ternyata dari dalam. Jadi ceritanya kayak gitu. Jadi tuh memang ada orang yang di dalam situ gitu loh Mas. Nah dulu tuh ada sekolah, salah satu sekolah tinggi, tiba-tiba itu waktu itu ada konflik di sekolahnya itu. Nah di situ tuh mahasiswanya itu ngehack kampus lah, ngehack webnya kampus. Itu yang bikin kita. Nah dari situ tuh tiba-tiba ditulisin lah di situ, ketika pendidikan sudah menjadi ladang bisnis apa gini. Nah itu pengalaman hack pertama. Tapi setelah situ akhirnya belajar banyak lagi tentang security. Jadi dari yang ibaratnya yang dulu dari kacamatanya programmer, sekarang juga dari kacamatanya misal kalau ini ada orang yang mau nyerang, bisa lewat mana aja, mana. Jadi penjahatnya lah ibaratnya kayak gitu. Akhirnya gitu sih dari pengalaman. Terus pernah juga itu dihack sama anak SD kalau enggak SMP. Aduh, katanya minta WA gitu dulu sih. Ini sistemnya nggak aman gini gitu. Terus dia dijawabnya dia, iya kami perbaiki. Terima kasih. Itu di WA itu langsung sama anaknya. Iya, dulu sih ini ada yang dari kantor yang dapat WA-nya. Nggak tahu, tapi biasanya kan banyak yang itu kan banyak dari anak-anak SD kan Mas, dari situnya. Biasanya buat ngentas-ngentas yang ninggalin sampah backdoornya lah. Bener. Iya, gua juga ninggalin jejak. Gue juga sempat dapat itu yang hack 2 orang ya, dan itu adalah kepala komunitas dari komunitas hacking itu gitulah di Jawa Barat. Waduh, ini moga aja nggak ikut sini itu. ya kayak gitulah, dia nge-hack salah satu situs klien kami yang berbasisnya WordPress gitu. Emang WordPress itu kan banyak yang make, akhirnya jadi semua bug itu bakal bisa kelihatan gitu. Maksudnya bugnya kan lebih tersebar luas gitu loh, karena banyak yang make gitu. Nah, dan itu kebetulan juga kita
aduh ini nggak enak kan. Kita riset ya di situ, kita bikin plugin, kita belajar bikin plugin pertama di website itu, di klien yang itu. Yes. Dan akhirnya kita kena yang namanya hack gitu. Hacknya itu dari sistem yang namanya XML-RPC. Jadi dia bisa login berkali-kali lewat CMD atau lewat lewat apa ya, soketnya apa aku lupa. Ini XML-RPC. Jadi WordPress itu bisa diakses pakai terminal gitu. Dan bisa itu tanpa limit akses ya. Dan kebetulan juga itu user passwordnya admin. Nah, admin 134-nya. Nah itu, wahai teman-teman, jangan kasih admin di production. Nah itu. Nah ini masalahnya udah kita serah terima tapi nggak diganti gitu loh. Ya itu salah kita juga karena kenapa nggak kita ganti sih gitu. Tapi alhamdulillahnya itu cuma di face gitu loh. Untungnya cuma di face dan nggak ada data yang dihapus. Cuman file index.php aja yang dihapus, kan tinggal kopas kalau WordPress ya. Dan dia tuh juga ninggalin jejak yang kayak kata-kata kayak gitulah. Kata-kata kayak gitu, tapi dia ninggal jejak username-nya Facebooknya dia. Sampai ya ketemu orangnya, dia kelahiran tahun 99 atau 2000 gitu. Orang Jabar gitu, dan dia salah satu ketua dari namanya exploit apa, Bandung Exploit apa gitu. Yes. Kalau masalah nyari data gue masih bisa lah kayak gitu. Walaupun gue bobolan di situ kan, ya bisa aja kan kayak gitu. Itu udah. Nah, hal yang paling gue sayangin adalah banyak orang-orang pintar seperti itu yang tidak terwadai dengan baik gitu. Yang akhirnya malah merugikan orang lain. Bahkan di salah satu grup Facebook itu gue pernah baca gini, Rob. Ada seorang bapak-bapak yang websitenya kena hack gitu. Bapak-bapak yang websitenya kena hack sampai bilang gini, untuk yang nge-hack website saya, tolong pahami, saya bikin website ini itu siang malam, nggak sampai lupa anak istri kayak gitu. Jadi ini anjir, ini bapak-bapak yang mencari nafkah tapi kok mendapat perlakuan seperti ini gitu loh. Jadi kayak gitulah intinya. Ini sampai ini sejam nggak sih durasinya atau? Nggak tahu sih Mas. Setauku 4 jam soalnya. Oh, 4 jam. Dulunya 1 jam atau mungkin masih baru sejam. nanti sejam. Nah bisa lanjut. Yes. Siap. Jadi kayak gitu, itu yang paling bikin gua ternyuh itu pas bapak-bapak itu sih. Dia kerja sampai lupa anak istri kan, sampai nyebut kayak gitu, tapi ada orang yang semena-mena. Ya nggak semena-mena, mungkin kurang edukasi atau kurang wadah gitu. Jadi pada dasarnya adalah masih banyak orang Indonesia itu yang pintar gitu ya, berpendidikan, yang memiliki otak yang bagus gitu, tapi wadahnya aja yang kurang kayak gitu. Bahkan hal yang paling menjadi pertanyaan saya saat ini adalah kenapa Indonesia masih kekurangan tenaga IT di saat kondisinya seperti ini. Kondisinya mungkin banyak teman-teman yang bisa IT tapi nggak bisa kerja gitu loh. Yang pinter ngoding, bisa ngoding lah minimal, tapi nggak bisa kerja gitu. Tapi kok masih bilang bahwa Indonesia itu kekurangan tenaga IT. Bahkan sampai dikasih kursus-kursus gratis dan lain-lain seperti itu. Tapi kan ya mungkin kalau gratis itu pro kontranya adalah, pronya itu ya sangat membantu, kontranya ya banyak kalau ya karena itu gratis, kalau nggak ikut atau nggak selesai nggak apa-apa gitu. Itu yang sayang banget sih gitu. Iya. Jadi itu ya memang kadang nyebelin ya Mas. Ya nggak nyebelin sih. Tapi karena itu kita banyak belajar. Ya aku juga sebel sih. Dari sudut jam 12 malam tiba-tiba udah di. Iya tuh. Ini webnya ada judi online. Kan gemesin banget ya. Ini kok tiba-tiba jadi judi online. Dan gue sampai
nyelarin seharian terus itu sama tim gua Gani sama Gani itu aku teleponin tuh Mas Gani ini masih kurang ini loh. Nggak enak banget itu dan untungnya kliennya bisa memahami hal itu, yang lapor itu klien dan kliennya bisa itu akhir hari sebelum garansinya habis gitu kan kita ada garansi gitu. Akhir hari pas mau habis kena hack. Ya itu pengalaman yang sangat berguna sih, bahwa kita harus menutup komen dan menutup XML RPC di situs WordPress. Iya. Kalau nggak kena sarang itu mungkin kita juga nggak tahu sih Mas. Sama sekarang lebih hati-hati memang kalau karena sering di ini, karena ya bahkan yang tinggi-tinggi pun juga banyak diserang ya. Ibaratnya kita kalau ini kalau sekarang sih udah ada SOP-nya sendiri, ada yang ngecekin sendiri buat masalah keamanannya sampai akhirnya gitu. Oke. Ya biar kan nggak enak kan tiba-tiba jadi judi online ya. Ya Allah. Untung nggak dipasang AdSense tuh. Dan yang ya gitu lah, itu momen-momen yang di forum-forum bahkan banyak yang di TikTok anjir itu ada yang ngelapor nge-SS kalau dia tuh dapat bug ganti gitu ya, nggak bug ganti sih, dapat bugnya terus email ke pihak yang kena gitu loh. Mungkin ya, dan kalau mereka nggak dapat bagian ya malah marah gitu loh kalau nggak dapat. Itu mindset kayak anak kecil menurut gua, kayak anak kecil di sini ya. Anak kecil di sini itu pernah nyelamatin gembok gua yang nempel di luar, terus dia minta imbalan kayak gitu. Padahal itu anaknya yang punya rumah ini, kan dia ngontrak. Anaknya yang punya rumah ini nemu gembok yang buat kelupaan ditaruh luar, terus minta imbalan kayak gitu. Dan kalau nggak gua kasih marah. Nah itu macam hampir sama kayak hacker zaman sekarang, juga hacker sih, mungkin kayak script kiddies mungkin ya, yang jalanin skripnya orang kayak gitu. Nah itu yang menurut gua tuh jadi semacam hal yang sayang banget gitu loh. Kan kalau katanya Albert Einstein itu agama tanpa ilmu itu lumpuh, ilmu tanpa agama itu buta, mungkin kayak gitu sih. Jadi untuk menjadi pintar ya harus berakhlak lah kayak gitu minimal, biar balance gitu loh, nggak semena-mena semau mereka sendiri. Gitu sih. Oke, balik lagi ke tadi ya. Menarik ya. Nah ini mungkin gila. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir, Rob. Kalau semisal seorang Robby Birham ini nggak jadi programmer atau berkarir di bidang IT, mau jadi apa? Apakah mau jadi PNS atau mau menjadi guru atau mau menjadi gembong narkoba? Gila, itu cukup sulit dijawab ya. Karena dari kecil aku udah bayangin posisi ini sih Mas. Dari SD itu udah cita-citanya tuh pengen kerja di bagian teknologi, tapi nggak tahu kan waktu itu apa. Sangat visioner sekali masa kecil Anda. SD itu waktu itu, tadi aku nggak kebayang mau di bagian apa. Kalau mungkin dengan pengalaman sekarang, kayak aku lebih milih jadi apa ya? Pelukis Mas. Enggak sih. Enggak. Kalau mungkin nggak kerja di bagian IT, jadi pengusaha beras. Bayangannya cuman kebayang itu sih, pengusaha beras. Karena dulu tuh ada cerita Pak Polisi setelah pulang dinas itu jualan beras dan sukses gitu loh Mas. Jadi yaudah aku mau jadi jualan beras. Iya bener gitu. Sih. Itu emang barang pokok juga kan, barang pokok yang semua orang butuh itu. Iya, bayangannya gitu dulu. Berarti ke penjual beras. Tapi masa kecil lu udah sangat visioner sekali gitu loh. Mungkin udah mau bikin startup Gojek. Mungkin kalau ada Gojek udah kayak gitu sih.
Enggak tahu itu asal nyeplos doang sih Mas, karena saya sering banyak ngomongnya aja. Jadi ya alhamdulillah ini dijabah. Karena dulu kok cita-cita jadi tentara kok kayak juga nggak senang dibentak-bentak kayak gitu. Waduh. Cita-cita mau jadi iya kan gitu kan. Udah kayak gitu dulu banyak, badanmu bagus jadi tentara gitu. Terus mau jadi pemain bola juga mainnya juga nggak keren, nggak bisa. Kan dulu kan cita-cita paling banyak tuh mungkin angkatan Mas Dimas juga sama tentara, polisi, pemain bola, sama lagi ya. Pilot, itulah pilot. Dulu itu pilot gitu asal nyeplos aja deh. Aku nggak tahu namanya Pak, dulu dia tanyain kan, aku nggak tahu namanya Pak. Yang penting saya mau di dunia teknologi gitu. Tapi di samping itu kan juga Bapak kan servis TV ya Mas. Jadi mungkin servis barang-barang elektronik di situ kan juga akhirnya mungkin banyak kepancing. Jadi ceritanya tuh Bapak kan dulu servis HP. Nah, sebelum HP-nya diambil sama orangnya, dipinjemin dulu ke anaknya. Kalau ingat tuh ada NG Nokia apa sih dulu tuh? Nokia. Itu yang buat game itu lo Crash Bandicoot. Dulu itu nanti sebelum misalkan diambilnya sore, nah jam 12 sudah selesai, jam 12 dipakai main dulu sambil buat ngecek kayak gitu. Terus nanti ada HP apa lagi, Sony Ericsson dipinjemin dulu sebelum diambil. Nah akhirnya seneng di situ, seneng nge-game, seneng itu akhirnya arahnya ke sana. Nge-game apa ada file-file yang dulu saya pernah ketahuan bapak saya. Sudah aku duga. Saya pernah ketahuan bapak saya, terus saya dimarahin. Kayak Anjir. Dipakai nonton bareng-bareng. Waduh, sangat ketahuan dong anak-anak nonton apaan tuh bareng-bareng kayak gitu, dipahami ceng nonton apa kamu, set ternyata masih ngeplay. Akhirnya seru sih kayak gitu sih. Jadi pengalaman yang tak bakal terlupakan. Ada Mas Reza. Halo Mas Reza. Oh iya. Halo Mas Reza. Udah. Masih ada tinggal 2 orang nih di sini. Harry Lut sama Gali. Halo. Nah mungkin kayak gitu sih. Jadi beda sama kayak anak-anak zaman sekarang yang punya cita-cita pengen jadi atlet e-sport atau mau pengen jadi streamer ya kayak gitu. Padahal hal itu mungkin terlihat mudah ya, kayak semua pekerjaan yang lain, kayak pemain bola dan pemain-pemain yang lain. Hal itu tuh terlihat mudah gitu loh, tapi nggak gampang juga buat dilakuin. Bahkan kita lihatlah atlet e-sport yang berhasil itu cuman berapa, konten kreator yang berhasil itu cuman berapa, streamer yang bisa konsisten itu berapa. Bahkan sebenarnya semakin bertambahnya waktu, yang susah itu bukan orang lain atau hal lain gitu. Bahkan yang susah itu adalah diri kita sendiri. Untuk menjaga konsistensi kita untuk melakukan sesuatu itu nggak mudah gitu. Nggak mudah. Pada akhirnya yang menjadi musuh utama kita adalah diri kita sendiri. Mungkin banget. Mungkin kayak gitu sih, Rob. bahkan bertambahnya umur ya, yang namanya cita-cita mungkin agak bias ya sekarang ya, udah agak tabu, udah apa gitu kan. Semakin bertambahnya umur, jadi kita udah mulai fokus ke kebutuhan dan udah mengenyampingkan imajinasi yang banyak kita bunuh kayak gitu ya. Anjay bahasanya. Iya, mungkin sebelum itu memang cita-cita kecilnya juga harus dulu cita-citaku juga aneh-aneh sih Mas. Cita-citaku pengen beli pizza gitu. Gak tahu kenapa aku dulu itu saya masukkan ke daftar. Itu sampai aku masukin ke resolusi dulu kan pernah nulis resolusi gitu kan, beli pizza. Gila, beli pizza ya, akhirnya nabung juga buat beli pizza sih.
Beli pizza waktu bener. promosan. Nggak apa-apa. Kadang itu kita butuh tujuan untuk memulai sesuatu gitu. Dengan kita punya cita-cita beli pizza kan, kita punya sesuatu hal yang dimulai kayak nabung lah simpelnya gitu. Nabung kan nggak semua orang bisa. Kalian lagi tuh. bener. Bahkan gini Rob, banyak di YouTube ya, di TikTok ada yang banyak protes kalau ada banyak hal yang nggak diajarin di sekolah, misalnya kayak bisnis, kayak apa pengelola keuangan kayak gitu. Kan banyak lah, mungkin lu tahu juga ya, ini nggak pernah akan diajarkan di sekolah gitu, bahwa kamu harus bisa ngelola uang, kamu bisa bikin bisnis. Tapi masalahnya adalah kamu sekolah uang saku lu berapa kayak gitu. Dari banyaknya orang. Gini loh, lu bakal gampang mengelola keuangan kalau lu punya uang kayak gitu sih. Kalau lu nggak punya uang mau ngelola apa anjir? Ya minimal ditulis. Uang monopoli bisa banget. Gimana caranya kita tapi hotel paling mahal? Ini sih Mas, kalau misal ngomong itu nyambungnya ke ini ya. Uang dikit habis, uang banyak juga habis. Waduh, ya kan minimal. Uang dikit habis, uang banyak juga habis ya gitu. Bener. Berarti kan PR-nya kalau punya uang dihabisin. Waduh, ya jangan dong. Ya ini tidak ada sponsor. Dia mau bilang sesuatu gak ada sponsor ini. Pas ngomongin keuangan ya, langsung makanya investasi di mana saja suka Anda. Gitu. Investasilah di otak Anda untuk belajar. Katanya gitu. Kalau memang belum ini secara investasinya ke leher ke atas, karena itu yang juga nilainya nggak hilang kan gitu. Bener. Tanya kata orang bijak ya. Betul. Kalau saya sih ke atas tuh penting. Ke perut. Kalau saya sih ke perut. Bener Rope. Leher ke atas itu sebuah investasi aset yang benar-benar penting. Misalnya ya kayak beli buku, beli e-course, beli skincare ya. Itu juga jangan dilupakan. Kalau lu tuh good look, orang lihat lu good look tuh pasti ya semua masalah minimal 40% masalah lu bisa terselesaikan lah. Iya. Jadi leher ke atas termasuk skincare itu juga penting sih. Jadi Mas Robi mau beli skincare? Waduh, ternyata aku nggak kepikiran sampai sana loh Mas. Waduh, lumayan top. Mungkin suatu saat aku bakal bahas tentang skincare. Kalau bisa manggilin yang biasa nyuntik-nyuntik ya, apa itu namanya yang nyuntik-nyuntik Mas? Apa? Nyuntik salmon atau lobster? Nyuntik apa sih? Facial. Nah, facial. Facial. Facial tuh nggak disuntik bro, itu cuma dicoblos terus dikeluarin ininya. Kalau suntik salmon, suntik itu yang DNA salmon, terus ada yang laser juga dan lain-lain. Halo Mas. Ada orang. Wis dari online menuju ke offline tuh masa. Oke. Jadi udah lumayan juga ya Mas ya. Obrolan kita biasalah kali ini kita akan lucu. Mungkin ada aku tuh masih bayangin, aku tuh kebayang karena mungkin sebelumnya juga pernah mikir bareng ya Mas. Ini sedikit cerita. Aku tuh kok bisa bayangin banget ketika bikin poster itu Mas Dimas pasti bilang nih, biasalah. Bener kan? Betul. Karena ada biasa.
biasalah gitu. Sama programmer pemula itu sangat apa itu. Ya emang pemula Rob, gua Rob. Belum sepro lu lah. Gua aja juga pernah ngoding sekarang. Jarang. Ya, Oke. tapi nyuruh orang coding kan ya. Waduh. Saya menyemangati, memberi motivasi mereka agar mereka bisa produktif gitu loh. Saya nggak nyuruh, saya cuma memotivasi. Ayo kamu pasti bisa. Ini kurang berapa jam ini? Habis ini presentasi kamu pasti bisa. Cuma memotivasi mereka gitu. Ya, seperti itulah kehidupan kita ya. Nah, mungkin dari Mas Robi Birham ya ada closing statement, closing statement untuk normal people ya, orang-orang untuk follower yes. Normal people orang-orang people itu panggilan pendengarmu gitu Mas. Yang orang ya kan masih normal mereka. Oh iya iya juga ya. Iya, simpel aja lah daripada smart people. Okay. Apa tadi Mas? Closing statement. Ada kata-kata terakhir sebelum ini ditutup. Ini biasanya kesimpan nggak ya rekamannya ya? Nggak tahu sih. Nggak tahu Mas. Jarang aku pakai Instagram jarang. Oke, mungkin dari aku terima kasih Mas Dimas sudah mengundang saya untuk ngobrol, untuk berdiskusi, karena itu juga yang biasa kita lakukan sebelumnya juga. Mungkin karena ini juga ada yang dengerin kalau kita jarang diskusi, kita sering diskusi tapi jarang off record ya, off record. Selalu membanggakan, bangga saya diundang kamu Mas. Gitu. Terus terima kasih sebenarnya buat semuanya. Saya di sini nggak menggurui atau apapun, saya cerita, mohon maaf juga ceritanya mungkin lompat-lompat sama tadi, karena digital itu juga ada dua hal ya, manusia sama teknologi yang nggak akan habis ya, mungkin bisa diarahkan ke sana sama berjajaring, berkomunitas. Itu yang sering disampaikan sama Mas Dimas dulu sebagai senior saya di IC. Gini itu aja aku Mas. Terima kasih sudah diundang, terima kasih sudah diberikan tempat untuk bercerita kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Robi ya. Jadi intinya adalah teknologi gak bakal pernah habis teman-teman seperti itu. Habis. Dan untuk teman-teman, karena kita makhluk sosial ya, kita pasti membutuhkan yang namanya bersosialisasi. Jadi kalau teman-teman ada yang merasa sendiri itu jangan sering-sering sendiri, nanti ada setan lewat. Setan masih mending, ada BNN lewat kan nggak enak juga gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan karena ini udah masanya pandemi. Ini tinggal masih 2 orang yang masih stay, ada satu orang Mas Galih. Terima kasih udah nemenin kita ya dari awal sampai sekarang. Siapapun yang udah nemenin, terima kasih banyak. Mungkin ini semoga mendapatkan manfaatnya ya. Yang kalau nggak ada manfaatnya jangan diambil, ambil yang ada manfaatnya aja. Iya. Itu salah kita kali ini membahas tentang ID Journey bersama Mas Robi Birham Nur Fajri. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih semuanya. Thank you Rob. Oke, thank you Mas Dimas. Yuk.